warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan ringkasan hasil pembelajaran keempat, yaitu model sosial dan pembangunan komunitas. Modal atau kapasitas sosial terletak di jantung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Model sosial kadang-kadang disebut sebagai kapasitas sosial, kerap dibedakan dari modal manusia, fisik, keuangan, dan lingkungan. Model sosial apa itu? Dalam pengertian yang paling sederhana, inti dari definisi ini adalah jaringan sosial dan norma-norma timbal balik yang terkait. Yang kedua, kapasitas sosial masyarakat. Mendefinisikan kapasitas sosial komunitas sebagai sejauh mana anggota komunitas dapat bekerja sama secara efektif. Ini termasuk kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang kuat, memecahkan masalah yang membuat keputusan kelompok, dan berkolaborasi secara efektif dan mengidentifikasi tujuan dan menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana kapasitas sosial masyarakat mempengaruhi pembangunan? James Jacob menyadari pentingnya kapasitas sosial komunitas untuk vitalitas komunitas. Dia mengamati bahwa hubungan sosial yang mendalam dan heterogen tampaknya memungkinkan komunitas untuk berkembang. Yang ketiga itu tindakan yang disengaja untuk meningkatkan kapasitas sosial. Komunitas seringkali menyadari kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sosial mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melakukannya dalam proses pembangunan komunitas. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya community building. Masyarakat seringkali ingin memperbaiki diri. Mereka ingin menarik bisnis baru dan meningkatkan persediaan perumahan, mengurangi kejahatan, meningkatkan pendidikan anak-anak mereka, atau menyelesaikan sejumlah tugas yang akan meningkatkan kualitas hidup untuk penduduk komunitas. Apa itu pembangunan komunitas? Pembangunan komunitas mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan kapasitas sosial para anggotanya. Apa yang mempengaruhi keberhasilan upaya membangun komunitas? Menggabungkan penelitian tentang pembangunan komunitas untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, karakteristik komunitas, atribut sosial, psikologis, dan geografis dari komunitas dan penghuninya yang berkontribusi pada keberhasilan upaya pembangunan komunitas. Yang kedua, karakteristik proses pembangunan komunitas, komponen proses di mana orang berusaha membangun komunitas. Yang ketiga itu karakteristik pengorganisasi pembangunan komunitas, kualitas orang-orang yang mengorganisir dan memimpin upaya pembangunan komunitas seperti komitmen, kepercayaan, pengertian, dan pengalaman. 28 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan masyarakat. Yang pertama itu ciri-ciri masyarakat, yang kedua itu kesadaran masyarakat akan suatu masalah, yang ketiga itu motivasi dari dalam komunitas, yang keempat ada area geografis yang kecil, yang kelima itu fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, yang keenam kohesi sosial yang sudah ada sebelumnya, yang ketujuh yaitu kemampuan untuk berdiskusi untuk mencapai konsensus dan bekerja sama. Yang kedelapan yaitu kepemimpinan yang ada di identifikasi yang ada. Yang kesembilan itu sukses sebelumnya dengan membangun komunitas. Kesepuluh itu karakteristik proses pembangunan komunitas. Yang ke-11 yaitu partisipasi luas. Yang ke-12 sistem komunikasi yang baik. Ke-13 yaitu persaingan minimal dalam mengejar tujuan. Yang 14 pengetahuan dan pemberdayaan pemahaman diri. Ke-15 pengembangan dan pemberdayaan identitas kelompok, memperjelas prioritas dan menyepakati bagaimana mencapai tujuan. Ke-16 manfaat bagi banyak orang. Ke-17 fokus kebersamaan pada produk dan proses. Yang ke-18 itu keterkaitan dengan organisasi di luar komunitas. 19 kemajuan dari aktivis sederhana yang kompleks. 20 pengumpulan informasi dan analisis masalah masyarakat secara sistematis. 21 pelatihan untuk mendapatkan keterampilan membangun komunitas. 22 keterlibatan dan dukungan awal dari organisasi adat yang ada. 23 pembangunan bantuan teknis. 24 munculnya pemimpin secara terus-menerus sesuai kebutuhan. 25 kontrol komunitas dan pengambilan keputusan. 26 campuran sumber daya yang tepat. 27 pengalaman berorganisasi tingkat tinggi. Ke-28 fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi.
Karakteristik penyelenggara pembangunan komunitas ada 3, yaitu pemahaman masyarakat, yang kedua komitmen yang tulus, yang ketiga hubungan kepercayaan. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan bagian ini, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat antara lain mencakup pembangunan kapasitas sosial masyarakat. Sebaiknya tingkat kapasitas sosial masyarakat mempengaruhi cara pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berkembang. Untuk masyarakat tertentu, itu juga mempengaruhi kecepatan di mana upaya pembangunan pemberdayaan masyarakat dapat terjadi. Studi kasus pembangunan masyarakat di Lituania. Tantangan membangun model sosial dalam masyarakat pasca komunis.